Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulil Amin An-Nabiyyil Mubin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Semoga semua kita tanpa kecuali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam beraktivitas, dan yang paling penting mendapatkan hidayah dan taufik Allah dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Ya. Ini yang sekarang mahal. Tidak semua orang yang berkehidupan di dunia mampu mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah yang mengiringi aktivitas kehidupannya. Bagaimana kita menatap dan tatapan kita dibimbing oleh Allah supaya benar cara menatapnya. Bagaimana kita berbicara dan cara bicara kita dibimbing oleh Allah supaya bicaranya bernilai baik dan bermaslahat dalam kehidupan. Sedemikian sampai ke ujung kaki, dari kepala sampai ujung kaki. Maka orang-orang yang terbimbing oleh Allah dalam aktivitas kehidupannya dijadikanlah sebagai hamba Allah yang punya sifat kasih yang dalam. Itulah yang menjadikan kemudian salah satunya penetapan di surah Al-Furqan yang sering dibaca itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maka menjadilah pribadi itu sebagai ibadur rahman. Tidak ada cara yang paling baik untuk menjadi ibadur rahman itu kecuali kita mencoba untuk belajar dan meneladani tuntunan yang dibawa oleh sosok mulia Rasul paling agung yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu di waktu yang singkat ini kita akan fokus, tenang, belajar tentang tuntunan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beraktivitas mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Hari ini saya minta maaf karena kita memulai di waktu yang agak berbeda. Yang pertama, kita baru masuki hari kemerdekaan yang ke-79. Kita bermohon pada Allah semoga negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimakmurkan, ya, dirukunkan, ya, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai satu kondisi negeri yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya tadi sebelum memulai, alhamdulillah kita dapat hadiah kemerdekaan yang indah dengan bergabungnya salah satu saudara kita untuk masuk Islam di sore hari ini. Oke. Tidak usah naik begini karena sudah tadi syahadatnya di belakang ya. Sudah selesai, sudah bersyahadat. Alhamdulillah hari ini kita punya satu keluarga yang baru. Mudah-mudahan beliau dijaga istiqamah ya, sampai kembali kepada Allah. Baik, untuk hari ini kita akan coba lanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya tentang kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari rangkaian bangun tidur beliau. Jadi kita sudah agak lama ya kurang bertemu. Kalau malam nggak terlalu kelihatan wajah-wajahnya. Nah ini agak siang mulai tampak lebih kelihatan dari depan sampai ke bagian belakang. Ya, saya suka diajarkan kalau ngajar itu tatap dulu wajah-wajah itu supaya nanti kalau malam berdoa terbayang gitu. Nah itu ya. Jadi kalau kita mendoakan malam-malam tuh kebayang ya wajah yang ngantuk, wajah yang lapar gitu ya. Tapi umumnya wajah orang-orang yang semangat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan terakhir yang lalu kita telah sampai pada aktivitas merencanakan kegiatan. Setelah bangun dari tidur, masih ingat urutannya?
duduk terlebih dahulu, menghilangkan bekas ngantuk, kemudian membacakan 10 sampai 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari ayat 190 sampai dengan ayat 200. Nah, dalam membaca ini kita telah uraikan maksud membaca itu apa. Apakah sekedar dibacakan sebagai tilawah saja atau membawa bacaan itu sebagai panduan berkehidupan. Perhatikan cara membacanya. Karena ingat yang paling penting. Posisikan seluruh ayat dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman berkehidupan. Itu poinnya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, posisikan bacaan itu sebagai pedoman berkehidupan, bukan hanya sekedar ayat yang dibaca. Itu bedanya Al-Quran dengan bacaan-bacaan lain. Itulah sebabnya ketika Al-Quran diturunkan, keterangan pertama yang tegas disampaikan oleh Allah, kalimatnya adalah pedoman hidup. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 185, Al-Quran diturunkan di bulan terbaik, di malam yang terbaik, di hari yang terbaik, untuk membawa petunjuk terbaik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Itu poinnya. Di bulan Ramadan yang kita menunaikan puasa itu, keutamaan pokoknya adalah bulan itulah saat diturunkannya Al-Quran yang membawa fungsi utama sebagai pedoman berkehidupan. Jadi posisikan kalau kita baca Al-Quran 6.236 ayat, 30 juz, 114 surah, itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, isinya bukan sekedar bacaan. Dibaca itu supaya tahu isinya, diketahui isinya itu supaya digunakan untuk berkehidupan. Karena itu di Quran itu mengatur semua bagian hidup kita. Dari yang sederhana bagaimana cara bicara, cara memandang, sampai yang paling kompleks, cara berumah tangga seperti apa, ya, cara menjalin hidup bertetangga bagaimana, cara bekerja yang baik bagaimana. Ketika semua isinya mampu kita kerjakan dalam kehidupan, maka kita mendapatkan 3 keutamaan yang paling pokok. Keutamaan pertama, seluruh ayat itu akan merubah keadaan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu harus dipastikan dulu. Karena itu saya sering katakan, orang yang ngaji Qur'annya benar, mau itu membaca atau mengaji, mengkaji atau menghafal, maka standar pertamanya bukan berapa banyak bacaan itu mampu dia tampilkan. Kalau urusan pahala, antum baca makin banyak dan ikhlas, makin banyak pahala. Tapi kalau antum bicara tentang fadail, keutamaannya, maka standar utamanya bukan berapa banyaknya, tapi berapa dari ayat Quran itu yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu poinnya. Dari mana ayat terkait itu? Itu ada nanti di Quran surah ke-35 Fatir, di ayat yang ke-32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Paham? Tidak? Thumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Lalu kami akan berikan satu warisan yang paling istimewa, mahal. Antum, maaf ya, saya sering sampaikan ini motivasi pada ahli Al-Quran. Orang warisan dunia saja begitu berebut. Bahkan ada yang melakukan kesalahan besar dengan memutus hubungan silaturahmi, bertengkar karena urusan warisan dunia. Hati itu ya, urusan dunia saja bisa bertengkar untuk mendapatkan warisan dunia. Mengapa untuk yang paling utama dunia akhirat kita tidak begitu sungguh-sungguh untuk mengejarnya? Nah, ada yang diwariskan oleh Allah dengan keutamaan yang sangat istimewa dan meminta kita menjadi hamba pilih untuk menerima warisan itu. Jadi kalau di Al-Quran ada, kami wariskan, kami anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Maksud ayatnya, jadilah kita menjadi bagian yang dikehendaki itu.
Jadi jangan menyimpulkan begini, saya tidak dikehendaki, bukan. Caranya, jadilah kepada bagian yang dikehendaki itu. Maka ikuti amalannya. Nah, orang-orang yang mendapatkan Al-Quran ini nanti, dalam prakteknya, ada yang dapat berkahnya, ada yang mengabaikan berkahnya. Maka, terbagilah pada 3 golongan. 1, wa minhum zalimul li nafsi. Ada orang yang sudah dapat Al-Quran, tapi tidak menempatkan Al-Quran sesuai dengan fungsinya. Bacaannya banyak sampai khatam, tapi tidak mengamalkan isinya. Baca ayat tentang fungsi mulut, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela, masih mencela. Baca ayat tentang larangan bikin hoax, gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha, masih gibah. Saya tidak, Ustaz. Bagus, Bu. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mau kalau ya sama. Ya. Baca ayat tentang Al-Ikhlas, hafal suratnya Al-Ikhlas tuh, hafal. Saking hafalnya tiap sholat Al-Ikhlas terus. Cuma lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ya. Hafal ayat tentang jilbab. Perempuan hafal, cuman jilbabnya nggak dipakai. Ada yang begitu? Laki-laki juga sama aja tuh. Apa hukumnya muslim yang nggak mau berjilbab? Apa hukumnya? Dosa? Enggak. Emang muslim nggak berjilbab? Yang berjilbab tuh muslimah. Muslim berjilbab tuh aneh tuh. Lapar ya? Ya, balik itu dua. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang baru paket hemat, belajar cara baca, belajar untuk menghafal, ya, tapi belum ke tahap berikutnya untuk mengamalkan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat iznillah. Kalau yang kedua tadi ikut-ikut tahsin, ikut-ikut menghafal, mojok-mojok nyandar ke tiang, itu nomor 2. Yang nomor 3, yang dia kejar bukan berapa banyak ayat yang dihafal, tapi berapa banyak dia mampu mengamalkan dari ayat yang dia baca itu. Nah, kalau mampu kita amalkan isinya, maka dzalikal huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang paling tinggi yang Allah anugerahkan pada seorang hamba. Saya sering sampaikan begini, maaf, Quran itu kan turunnya di masyarakat yang paling terbelakang moralnya, disebut dengan jahiliyah. Allah berikan hadiah Al-Quran, kemudian merubah masyarakat itu menjadi yang paling utama di zamannya sampai dengan sekarang. Ya, Anda bayangkan, begitu dahsyatnya Al-Quran, merubah orang paling kasar menjadi orang paling lembut, merubah orang paling pelit jadi orang paling dermawan, merubah seorang pembunuh menjadi seorang pahlawan, merubah seorang pemabuk menjadi seorang ilmuwan. Jadi orang kalau baca Qurannya benar, itu satu, yang pertama pasti baik, pasti jadi orang baik. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran kemudian tidak berubah menjadi baik, maka coba di cross check cara bacanya itu benar enggak. Makanya penting belajar Quran itu dengan bersanad, bukan hanya sanad bacaannya, ya, tapi sanad amalannya. Imam An-Nawawi itu sampai bikin kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, supaya mengajarkan kepada kita bagaimana cara belajar Quran yang benar. Itu cara megangnya itu diatur, cara menghadap kiblatnya, doa sebelum bacanya. Karena itu pantas ketika membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, itu bisa merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, coba mungkin itu penting untuk dikaji kembali. Itu bagian pertama. Ya, jadi keberkahan Al-Quran yang pertama merubah perilaku orang yang berinteraksi dengannya menjadi lebih baik. Tolong TPQ ya, sekolah-sekolah Quran, pesantren-pesantren, tolong indikator, ya, petunjuk keberhasilan santri muridnya belajar Quran itu, tempatkan yang pertama itu akhlak. Itu akhlak. Ya, penguatnya di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya. Jadi setelah baca Al-Quran itu ada tazkiyah, ada perubahan pada diri. Ya, makanya ketika dibacakan ayat Quran, kalau benar bacaannya, ada getaran pada hati kan? Nah, getaran itu awalnya memberikan sinyal pada iman.
Awalnya bergetar. Nanti dari getaran itu ada ketundukan, dari ketundukan itu mulai kita belajar, ketika diamalkan berubahlah keadaan diri kita. Kadang-kadang fitrah kita tanpa kita sadari menembus pada relung hati, nangis gitu. Nah, itulah fitrah terdalamnya. Itu bagian pertama. Nah, yang kedua, dengan mempelajari Al-Quran akan berubah seseorang itu menjadi lebih pintar. Ya, karena ada bayan, ada furqan di dalamnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kepintaran pertamanya, kepintaran membedakan yang baik dengan yang buruk. Tuh, jangan diarahkan kok langsung pintar matematika, pintar fisika, bukan. Anda pintar matematika bisa ngitung, tapi tidak menempatkan hitungan itu kepada tempat yang baik. Jadi pencuri Anda. Jadi koruptor. Anda paham fisika, tapi tidak menempatkan fisika itu pada tempat yang baik, jadi perusak alam. Ujung-ujungnya nggak kenal Allah. Sampai ada yang mengatakan Tuhan itu sudah mati. Begitu mengucapkan kalimat itu, besoknya dia mati itu. Tiba-tiba ajal datang, dia yang mati duluan. Nah, di balik kepintaran pertama dalam Islam itu mampu membedakan mana yang baik dengan yang buruk, mana yang benar dengan yang salah. Jadi kalau Anda IQ-nya sampai 200 misalnya, ya, tapi tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, nah, maka di saat yang demikian itu belum disebut pintar dalam Al-Quran. Jelas sampai sini? Halo? Coba dicek nih, ada proyek nilainya 1 miliar, tapi dengan cara korupsi. Dengan proyek yang nilainya 1 juta tapi tidak korupsi, pilih mana? 1 miliar korupsi atau 1 juta tidak korupsi? Nggak ada yang ketiga. Saya tahu Anda mau pilih 1 miliar tidak korupsi. Pilih mana? Sekarang bilang begitu, ntar begitu masuk proyeknya baru ketahuan tuh. Jadi bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dimulai dari lisan. Coba lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, Quran itu baru kita baca sudah mengenalkan iman pada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi siapa yang merasa beriman pada Allah, tahu dihisab di hari kiamat, pintar dia, karena dia pintar merasa dihisab, dia hitung-hitung amalannya. Kira-kira amalan ini benar nggak, meringankan hisab atau memberatkan hisab? Maka dia mulai dari lisannya. Kalau baik dia katakan, tak baik dia ungkapkan. Jadi orang yang pintar itu pertama dia mampu menempatkan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang buruk. Yang buruk dipisahkan, dijauhkan, yang baik dimunculkan. Itulah sebabnya kenapa di Al-Quran iman selalu bersanding dengan amal saleh. Coba surah 103 sekarang di waktu asar. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salih. Itu poin yang kedua. Ya, jadi yang pertama merubah pribadi kita lebih baik, yang kedua membuat kita lebih pintar, lebih cerdas untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang baik dan benar. Jadi kalau ada pejabat baca Al-Quran, ciri keberhasilannya jabatan digunakan pada hal yang baik. Kalau ada hartawan baca Al-Quran, ciri kesuksesannya hartanya digunakan pada yang baik dan benar. Termasuk kalau ada kiai, ada ustadz, ada habib, ada siapapun baca Quran, ngajar Quran dengan cara yang benar, maka dia akan mengajarkan dan menyampaikan sesuatu pada tempat yang baik dan benar saja. Jadi kalau ada gelarnya apapun, ustadz mengajarkan pada yang tidak baik dan tidak benar, maka ini menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan dalam Al-Quran. Jelas? Yang ketiga, nah ini yang paling penting, membawa ketenangan dan kesuksesan dalam berkehidupan. Saya ulangi, membawa ketenangan dan kesuksesan dalam berkehidupan. Jadi kalau sedang gelisah, ini rumus ya dari saya, ijazahkan dalam Al-Quran. Kalau sedang gelisah, baca Quran, ambil wudhu, hadap kiblat, buka mushaf, baca Al-Quran. Insya Allah, walaupun solusi belum datang pada saat itu, tapi hati cenderung lebih tenang. Kalau nggak percaya silahkan coba cek. Yang satu update status di Instagram, yang satu buka Al-Quran. Lihat perbedaannya. Ya,
Jadi kalau ada sedang kesulitan dalam hidup, tidak usah dibuat kesulitan itu semakin bercabang dengan membuat status-status yang tidak penting. Mungkin di Instagram, ternyata engkau tidak seperti aku duga. Capek itu. Ya, itu ngajinya nggak tuntas tuh. Instagrama, Instagrimu, Instagraman. Taba ya tubuh YouTubean. Fasbaka ya Facebooku, Facebookan. Jadi alih-alih menjadi orang yang tenang, menjadi kontainer akhirnya. Kontainer itu para pembuat konten. Oh, jadi masalah. Buka Quran, baca. Ya, itu nanti ada ketenangan dalam jiwa. Nah, kaitan dengan Quran yang kita baca saat bangun dalam tidur itu, posisikan sebagai petunjuk. Di antara petunjuknya, jalan membangun aktivitas kita supaya sukses dalam berkehidupan. Jadi nanti dari 6.236 ayat itu ada bimbingan untuk membimbing kita pilihan apa yang dibawa dalam hidup. Kan hidup harus memilih, Pak, Bu. Ya, Anda mau pilih apa? Di kedudukan, jabatan, di harta, jadi pedagang, jadi pebisnis, jualan dan sebagainya. Di ilmu, jadi ustadz, jadi pengajar, jadi dosen. Di tenaga, silakan. Ya, mengabdi dengan tenaga di masjid jadi DKM misalnya, ya. Ada di militer, di tentara, di kepolisian dan sebagainya. Abdikan dirinya, pilih. Nah, nanti dari pilihan hidup itu, baik itu pribadi ataupun berkeluarga, keluarkan ayat-ayat terkait dengan pilihan kita itu. Itu rumusnya. Saya misalnya sekarang mengajar, tidak mengajar begitu saja. Ayat-ayat Quran terkait dengan ilmu apa saja. Cara belajar, nambah lagi. Ya, kemudian memahami bagaimana, mengamalkan seperti apa, cara mengajar bagaimana, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, ikuti petunjuk itu dalam berkehidupan. Itu kalau sudah kita lakukan dengan benar, tidak ada satupun orang yang mengeluarkan petunjuk Al-Quran untuk dikerjakan, kecuali dia sukses dalam bidangnya. Anda silahkan cek, sanadnya tersambung keseluruhannya sampai puncak. Antum kalau ngajar dan belajar sirah, coba antum keluarkan sahabat Nabi itu, lalu dibikin klasifikasi profesinya apa saja. Siapa yang pejabat, siapa yang birokrat, siapa yang di militer, siapa yang pebisnis, siapa yang pedagang. Terus Anda keluarkan, lalu lihat perilaku mereka dan perubahan sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi setelah masuk Islam mengamalkan tuntunan Al-Quran dan penjelasan dari Nabi sesuai profesi dan bidangnya, kecuali semua mereka sukses di bidangnya masing-masing. Jadi harus yakin. Nah, yang kehilangan sekarang itu keyakinan. Ya, yang kedua itu caranya. Yakin Quran itu mukjizat dan pedoman, tapi cara bacanya tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, cuma dibaca saja. Membaca itu pengantar saja, akhi. Ya, dari mulai yang ringkas untuk mengenal huruf, ya, a fatha a fa fatha fa la fa lam doma u lu apa lu, gitu ya. Itu kan ringkas. Nanti setelah itu baca, gitu kan? Ya, setelah baca tahu artinya, pahala dapat dari setiap hurufnya. Pahala kan urusan akhirat. Pahala itu urusan akhirat, semakin banyak baca, semakin banyak bekal untuk pulang. Tapi kalau ingin ayat itu menjadi utama, berkah, keberkahan ayat yang mengiringi hidup kita dan terasa di dunia, maka amalkan isinya. Nah, dalam mengamalkan itu nggak harus semuanya antum kemudian kerjakan, tidak. Profesi Anda aja apa? Nih Bu, Bu, tuh, udah berapa lama jadi ibu-ibu? Pernah nggak mengeluarkan ayat di Quran tentang perempuan? Gak usah jauh-jauh. Selama hidup ada berapa ayat tentang perempuan? Lalu pecah. Perempuan sebagai seorang anak, perempuan sebagai seorang istri, perempuan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai seorang nenek. Setelah itu aktivitas. Di mana aktivitas utama seorang perempuan? Bolehkah perempuan bekerja? Kalau bekerja seperti apa? Bagaimana keutamaannya? Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab bagi seorang perempuan? Pernah nggak mengeluarkan itu? Antum juga sama, kita yang laki-laki. Pernah nggak selama hidup mengeluarkan ayat tentang seorang laki-laki? Tentang diri kita saja dulu. Setelah itu meluas. Ya,
dalam kehidupan di rumah tangga, bertetangga. Makanya tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengatur secara lengkap kehidupan pemeluknya kecuali Islam. Silahkan cek, dari bangun tidur kita tuh sudah ada pedomannya. Dan itu ayatnya, ada hadisnya. Ini kalau karya manusia, ada nggak satu manusia di muka bumi yang bikin pedoman hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk pribadi, keluarga, bertetangga, berbangsa, bernegara, berdunia? Ada nggak? Nggak ada, karena memang nggak ada yang bisa. Kecuali yang membawa risalah. Nah, untuk siapa yang membawa risalah yang benar itu, cek saja. Mana di antara agama itu yang pedomannya paling lengkap untuk berkehidupan. Gampangnya kan begitu. Jelas? Nah, karena itulah di antara yang kita kaji, kalau kita ingin dapatkan ketiga-tiganya, maka cara paling cepat keluarkan ayatnya sesuai kebutuhan hidup kita, lihat Nabi bagaimana membimbing kita. Kajian tentang petunjuk Nabi yang memberikan keteladanan untuk berkehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi oleh para ulama digolongkan pada kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, izinkan saya mengurutkan poin-poinnya terlebih dahulu, lalu membuat checklist mana yang sudah dibahas, mana yang belum, baru kemudian kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Siap insyaallah? Alhamdulillah. Jadi ini kita baru mulai, tadi muqaddimah ya. Kayaknya tadi agak semangat dan agak saya percepat. Ayatnya dulu untuk kajian kita hari ini saya turunkan dasar ayatnya satu. Ini Al-Qur'annya ya. Quran surah 59 ayat 18. Dah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Bagian dari takwa itu menyiapkan agenda kehidupan bermanfaat sampai pulang ke akhirat. Ya, fokus ini. Orang Islam yang hebat itu dia punya program jangka panjang. Jadi kalau mau nyusun agenda, ingat di Quran itu dibagi dua. Ada orang yang membuat agenda dunia saja, ada orang yang bikin program dari dunia sampai akhirat. Ini saya beri gambaran dulu ya, supaya kita ingat kembali. Ini dunia, ini akhirat. Kalau dunia masih banyak pilihannya. Kita sekarang berada di mana? Oh, di Ad-Du'a, di Waya Halim ya. Nah, pilihannya masih banyak. Bisa di Waya Halim sampai ke Waya Kambas ada kan? Dari Lampung bosan bisa ke Banten, Banten bosan bisa ke Jakarta, ya. Dari Jawa bosan di barat bisa ke tengah, tengah bosan bisa ke timur. Di Indonesia bosan bisa keliling Asia sampai ke Afrika dan sebagainya. Tapi kalau di akhirat pilihannya cuma dua. Kalau nggak di surga kena, gampang mana? Ini surga saya kasih yang paling kanan, ini neraka. Ya. Sudah? Ini cuma dua pilihannya. Kehidupan kita sekarang di sini, nanti ujungnya di sini. Akhirat itu ujung sesuatu yang nggak ada pangkalnya lagi. Jadi kalau Anda ke ujung, yang setelah itu nggak ada ruang lagi. Selesai di situ. Itu namanya akhirat. Jelas? Nah, di ujung itu cuma dua, surga atau neraka. Ya, ada waiting roomnya namanya Araf, tengah-tengah antara surga dengan neraka. Jadi kalau amal solehnya, misal di sini 50,001%, lebih banyak amal solehnya. Ini yang soleh. Ya, maka masuk ke dalam surga. Tapi kalau salahnya, amal salahnya, ini yang dominan 50,001%, maka yang 0, sekian satu ini dibersihkan dulu di neraka. Jelas? Nah, sekarang kalau 50-50 bagaimana? Soleh 50, salah 50. Ya kan? Gimana tuh? Nah, makanya ngaji Quran supaya ketemu jawabannya. Ditemukanlah di surah ke-7 Al-A'raf itu. Kalau kita baca dari ayat 45, 46, 47 sampai 49, kita akan temukan siapa yang disebut Ashabul A'raf. Yaitu orang-orang yang
Dia amal solehnya 50%, amal salahnya 50%. Maka ditempatkanlah di satu bukit yang tinggi. Ya, urf itu, a'raf itu asalnya dari kata urf. Ya, kerikil yang disusun sampai naik tinggi sehingga dengan tinggi itu kelihatan area sekitarannya. Kelihatan nampak. Ya. Maka ditempatkan di bukit yang sangat tinggi di antara dua tempat ini sehingga yang di surga kelihatan. Karena kelihatan, cepat pengen naik ke situ. Perhatikan kalimat Qur'annya ya. Dan yang di neraka dengar jeritannya. Perhatikan detilnya kalimat Quran. Yang di surga kelihatan nampak, yang di neraka terdengar jeritannya. Kenapa yang dipilih terdengar jeritannya? Karena saking dahsyatnya hukuman yang ada di neraka, mau nengok tuh takut. Ya ginilah, gini. Jadi kalau nanti kita bikin kajian malam lagi, ya, antum pulang malam-malam tuh udah kosong, tunggu sepi dulu, jam 12 baru keluar dari sini. Terus dekat pohon itu tiba-tiba begitu lewat, Bu, ada suara, gitu ya, misal. Saya tanya, Ibu berani nengok nggak? Apa sih? Ini nggak mungkin tuh. Pasti nggak berani nengok, lari kan? Anda bayangkan di dunia saja dengar suara kuntilanak yang tidak jelas Anda begitu khawatir, bagaimana dengan keadaan akhirat yang begitu dahsyat siksaannya? Ya, maka ini nanti dia akan menunggu di sini sampai proses hisab selesai, hitungan selesai, satu harinya 1000 tahun. Ya, begitu selesai dia berdoa pengen dapat rahmat Allah, baru dengan rahmat Allah diambil dari sini dimasukkan ke dalam surga. Pilihan cuma dua. Nanti ke sini ada persinggahan pemisah antara dunia dengan akhirat. Pemisah yang enggak menyatukan di antara dua bagian itu disebut barzakh namanya. Ya, tengah-tengah, ini barzakh. Barzakh itu jangan selalu diartikan kuburan, bukan. Asal kata barzakh itu pemisah di antara dua bagian yang berbeda yang tidak mempertemukan keduanya. Di surat Ar-Rahman itu menerangkan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di lautan itu ada dua arus bertemu, ya, begini, tapi nggak bisa menyatu dua-duanya. Ada pemisah di antara keduanya yang tidak nampak. Pemisah yang tak nampak, kalau nampak disebut hijab, kelihatan. Oke? Tak nampak, kalau remang-remang disebut satar. Sudah? Kalau tak nampak sama sekali disebut barzakh. Nggak kelihatan pemisahnya, tapi nggak menyatu. Harus nih balik lagi, nih balik lagi. Ikannya pun dari sini nggak bisa masuk sini. Nyampe balik lagi, ini nyampe balik lagi. Itu barzakh namanya. Ada satu alam antara dunia dengan akhirat, di tengah-tengahnya tidak menyatukan dunia dengan akhirat, tapi di sini kemudian tempat kita menunggu sampai berpulang. Ini barzakh. Pemisahnya barzakh, tempatnya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini dari dunia pindah ke mana? Barzakh. Dari barzakh pindah ke mana? Baik. Saya ingin sharing cara berpikirnya dulu ya, supaya jelas. Kalau Anda dari Waihalim pengen ke Jakarta, perlu bekal tidak? Oke. Dari Jakarta mau berangkat ke Malaysia. Saya mau tanya sebentar, hukum di Malaysia sama nggak dengan di Indonesia? Mata uangnya sama nggak? Oke, tarik balik ke Jakarta, toilet Jakarta dengan toilet Lampung sama nggak? Bayarnya sama nggak? Hukumnya sama nggak? Coba lihat, hukum Indonesianya sama, karakter orangnya beda-beda kan? Ya kan? Keluar dari daerah dapat hukum daerah baru, keluar dari negara dapat hukum negara baru. Yang ingin saya katakan, semua tempat ada hukumnya masing-masing. Jadi kalau di dunia saja kita pindah tempat hukumnya berbeda, maka bagaimana ketika pindah alam? Jadi jangan menyimpulkan bahwa ketika pindah dunia, hukum yang berlaku hukum dunia. Ini kesalahan berpikir. Ini poinnya. Di sekarang terjadi banyak kesalahan berpikir, salah satunya menyimpulkan setiap tempat itu dihukumi dengan tempat yang sama. Padahal Allah kasih kita pelajaran tiap hari. Kampus satu dengan yang lain sudah beda. Yang satu aturannya A, yang dua aturannya B.
Pindah negara, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Tiap hari kita jalani supaya latihan. Membangun keyakinan kuat bahwa kalau pulang, jangan pakai hukum dunia. Karena tempatnya sudah ditinggalkan. Nah, kebanyakan yang terjadi saat ini, sebagian berpikir bahwa yang dibawa ketika meninggalkan dunia, hukum dunia masih berlaku. Ini yang salah. Hukum dunia selesai di dunia. Diumumkan di toa doa telah meninggal dunia fulan bin fulan, artinya semua yang terkait dengan dunia ditinggalkan, gak berlaku lagi. Karena itu perangkat dunia pun hilang ketika dibawa, jangankan akhirat, ke alam kubur pun itu sudah gak dibawa lagi dunia. Ini handphone nih yang dipakai merekam nih, pakai pasang status, kadang dipakai maksiat. Ayo lihat itu ya. Secanggih-canggih, sehebat-hebatnya handphone, nggak akan dibawa ke alam kubur ke sini. Bu, ini kalau nih, ya, suami ibu meninggal misalnya, handphonenya bagus, iPhone terbaru lah yang paling canggih gitu. Terus wasiat, mah kalau ntar meninggal, handphone papa ikutin ya ke alam kubur. Kalau mamah kangen, miss call aja misalnya. Kira-kira ikut dikubur nggak handphonenya? Tidak. Kenapa? Karena handphone perangkat dunia, maka melekatlah kepentingan dunia di dalamnya. Itu poinnya. Baju sekarang ini ganti. Kenapa? Karena sifat dunia hilang, runtuh, telah ditinggalkan dunianya, yang berlaku sistem kubur. Bekal yang berlaku di sini bekal kubur, bekal dunia nggak bisa dipakai. Bekal kubur yang dipakai. Karena itu sebelum nyampe ke kubur, orang cerdas itu menyiapkan kalau meninggalkan dunia, pindah ke kuburan, bekal apa yang dibutuhkan di kubur ini dipelajarilah sebelum ke sini. Kan Anda sebelum ke sini kan datang dari beda-beda tempat nih. Ada yang dari Natar, Tanggamus, dari Metro, macam-macam. Mau ke sini, kan Anda kaji dulu. Jam berapa kajiannya? Ba'da asar. Saya mau dapat tempat yang paling mana? Nyaman atau tidak? Enak atau enggak? Aksesnya kedengaran atau tidak? Jam berapa saya mesti berangkat? Jalan mana saya mesti lalui? Sampai di situ bagaimana aksesnya? Anda pelajari supaya ketika datang nyaman. Kan yakin kan? Modalnya kan keyakinan. Kalau ini modalnya kepastian. Anda kesini karena yakin ustadznya datang. Padahal ustadz belum kelihatan kan? Dari tadi Anda tunggu-tunggu, sebenarnya ada nggak sih ustadznya gitu kan? Kalau yang ini kepastian, tiap hari diumumkan, tiap hari kelihatan di berita, terdengar di telinga kita. Jadi yang belum pasti diangan-angan, kan yang sudah pasti tidak disiapkan, itu yang celaka. Sifat dunia itu penuh dengan angan-angan, karena itu misinya setan. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Sepanjang masih ada manusia hidup, maka aku akan tetap berdinas, kata setan. Dinas dan tugas utamaku menyesatkan manusia. Cara pertama, diberikan angan-angan di kepalanya. Nanti kalau proyeknya ini jalan dan menghasilkan 100 miliar, mah tenang aja, nanti kita akan beri rumah yang baru, mobil yang begini. Proyeknya aja belum jalan, dimulai aja belum, angan-angannya sudah muncul dunia. Nah yang ini yang pasti, kalau meninggal tuh pasti. Meninggal tuh pasti. Anda kerja dunia, sifatnya masih perencanaan, proyek bisa jadi, bisa tidak. Ya, bisa lulus, bisa tidak, bisa lolos, bisa tidak. Tapi kalau kematian tuh pasti. Ketika sudah yakin akan kepastian ini akan berpindah dari dunia ke alam kubur, Quran nanya, fa aina tadhhabun? Persiapan Anda apa? Tuh. Maka orang cerdas, dia menyiapkan bukan hanya agenda dunianya, tapi dan pula bekal perpindahan dari dunianya sampai ke akhirat ke sini. Maka kita diajarkan doa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Selamat dari neraka, akhiratnya bagus, dunianya bagus, di barzahnya tenang. Karena barzah itu sederhana caranya. Cara menyiapkan alam barzah cukup kejar amalan akhirat. Kalau akhiratnya sudah komplit, barzah akan ikut dengan sendirinya. Karena saat kita akan meninggal, yang ditampakkan adalah semua persiapan bekal akhiratnya.
Itu ada di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Nah, ketika wadkhuli jannati itu jannahnya, surganya diperlihatkan. Ini loh tempat kamu kembali nanti. Itulah yang menjadikan seorang Asiyah sebelum meninggal berdoa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, bangunkan aku kelak satu istana di surga untuk menjadikan bukti keyakinan dan ketaatanku saat ini kepadamu. Ditampakkanlah dalam sakaratul mautnya istananya di surga kelak, maka beliau tersenyum. Dalam senyumnya itulah Fir'aun berkomentar, ini perempuan durjana mau disiksa kok malah senyum. Karena Fir'aun tidak melihat apa yang dilihat oleh Sayyidah Asiyah pada waktu itu. Maka meninggallah beliau dalam keadaan diselamatkan oleh Allah dari siksa Fir'aun. Kan kalau sudah mau meninggal itu nggak terasa apa-apa, ya? Mau dicambuk, mau diapa-apa, sudah nggak ada rasanya, sudah meninggal. Maka diselamatkan dari siksaannya dengan diwafatkan terlebih dahulu, ditampakkan bagian surganya. Itu yang menjadikan orang-orang soleh, sekali lagi, dalam sakaratul mautnya seringkali senyum. Ada yang sedang sujud terus meninggal. Insya Allah. Mau begitu? Oh, nanti maghrib ya, lagi. Belum mulai kita. Ada yang sedang baca Quran, senyum. Malah sempat ganti baju dulu yang bagus, pamitan keluarga, minta maaf. Ada yang begitu. Ya. Maaf kalau yang nggak punya bekal nanti nggak tahu bagaimana caranya pulang. Sedang joget-joget, meninggal. Ya. Orang la ilaha illallah yang lenggel-lenggel meninggal. Ya. Ada yang lagi maksiat, meninggal. Yang jadi judi, meninggal. Makanya mesti hati-hati. Kalau ingin berbuat maksiat, terfikirkan, rasakan bagaimana kalau pada saat itu wafat. Nah, dari bangun tidur, turunkan hadisnya. Ini yang saya maksudkan. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau HR saya singkat hadis riwayat. Izinkan saya agak pelan untuk menyampaikan supaya mudah diketahui. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1367. Yang menyampaikan informasi ini namanya rawi. Rawi itu yang meriwayatkan. Namanya sahabat mulia Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tempat kejadiannya, ini indahnya dalam Islam, dari mulai orangnya, biografinya bisa dilacak, tempatnya, jejaknya, sampai informasinya itu bisa dipastikan untuk ditemukan, ditelusuri. Tempatnya berlangsung di Mekah. Ya. Sekarang lokasi utamanya ada di Gate Nabi, Babun Nabi. Ada kalau masuk Masjidil Haram itu, kalau kita mau tawaf ya, coba geser ke arah kanan, susuri bagian istana itu, istana raja, susuri itu, ya nanti ke arah tempat tinggalnya Nabi, yang ke arah Marwah itu. Begitu Anda belok, nanti ada Gate Ismail, dari situ belok lagi, patokannya yang ada jembatan dari istana ke arah masjid. Ada jembatan ke Masjidil Haram. Lihat sebelah kirinya nanti ada tulisan Gate Nabi. Gate Nabi. Nabi. Ya. Ini ya. Babun Nabi. Jadi Anda tengok ke situ, nah kejadiannya di sini. Ini dulu kediamannya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kejadiannya di Mekah, lokasinya di sini. Yang menyampaikan ini yang mengalami sendiri. Beliau itu saking cintanya dengan Nabi, ingin belajar dari Nabi dan ingin tahu kegiatan Nabi kalau malam bangunnya kapan, nanti dikonversi di jam ke kita sekarang. Seperti apa cara bangunnya, apa yang dikerjakan dari mulai bangun tidur. Jadi yang meriwayatkan seorang anak kecil yang belum berusia baligh pada saat itu, kemudian setelah Nabi meninggal, dia mampu meriwayatkan dari Nabi 2000 hadis. Ya, sampai sekarang bisa kita dapatkan dan ini dikonfirmasi oleh yang lain-lainnya. Ya, baik, ini kejadiannya dan didokumentasikan semua informasi ini oleh Imam Abu Daud, yaitu Sulaiman As-Sijistani, dalam kitabnya namanya Sunan Abu Daud, nomor hadisnya 1367. Ya, ini referensi hadisnya. Kegiatan pertama Nabinya
Saya langsung bacakan. Ini mereview yang telah kita bahas sebelumnya, poinnya saja. Nanti kita masuk ke inti yang sekarang. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi aw kama qala, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa. Satu, beliau duduk terlebih dahulu. Kegiatannya tentang bangun, agenda bangun tidur Nabi. Ini penting ya teman-teman. Saking pentingnya ini mau habis videonya nih. Satu, duduk terlebih dahulu. Sekali lagi, ini yang paling penting ya. Tolong posisikan semua materi ini sebagai pedoman hidup. Untuk mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Kalau diikuti, maka nanti ada bonus berupa pahala untuk bekal akhirat. Jadi, sekali kita kerjakan pekerjaan dunia, tapi diniatkan untuk menaati Allah dan Rasul, maka niat menaati itu langsung berubah menjadi investasi akhirat. Namanya pahala. Ya, sesederhana itu. Pekerjaannya pekerjaan dunia. Saya mau minum misalnya, ya, kalau ada airnya, misal. Ini contoh saja, contoh. Enggak, saya serius, ini contoh. Ya. Kalau malam kan suka ada air. Ya. Shh, contoh. Minum kan kegiatan dunia kan? Fungsinya menghilangkan haus. Kalau ada airnya, ya. Nah, ketika itu diminum, haus kan? Tapi ketika diniatkan sebagai ibadah dan caranya mengikuti Nabi, khudz biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu. Jadi kalau mau minum jangan dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kanan. Samillah, sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika diminum bukan hanya hausnya yang hilang, tapi seketika dituliskan pahala nilai akhiratnya. Bahasa Qur'annya ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun, ajran kabira. Dituliskanlah pahalanya. Pahala itulah yang dimaksud bekal akhirat, 10 kebaikan. Nah, perbuatan yang dunia dikerjakan dengan niat mendapatkan nilai keteladanan akhirat, itu disebut hasanah namanya. Itulah sebabnya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya. Nah, doa itu diwujudkan dalam bentuk perilaku. Jangan Anda mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, minumnya pakai tangan kiri. Nah, nggak pakai bismillah, adabnya hilang. Nah, itu belum jadi hasanah. Jelas sampai sini ya? Jadi pastikan semua kegiatan kalau pengen jadi hasanah punya nilai akhirat. Nanti kalau kita kerjakan berdasar petunjuk itu, berlakulah Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan bersifat hasanah, dia mendapatkan minimal 10 nilai kebaikan. 10 inilah yang disebut pahala. Jadi menghitungnya bukan begini, 1, 2, 3, bukan. Ya, 1 ke 2 itu nilainya 500 tahun, 2 ke 3 nilainya 500 tahun. Pahala itu bukan tentang bekal dunia, tapi bekal pulang ke akhirat. Karena itu ditampakkannya sebelum pulang. Kalau sekarang nggak tampak. Sekarang tuh berkahnya saja. Apa berkahnya? Kalau saya minum, saya makan karena Allah dengan bismillah, maka makanan itu akan menjadi energi positif berbuat baik dalam kehidupan. Makanya nggak ada orang minum minuman haram pakai bismillah. Orang minum whisky pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kan? Nggak ada. Hatinya menolak. Kalau dipaksa dibikin konten hanya untuk viral, semesta pasti menghina itu. Ya, semesta pasti mencela. Kenapa? Karena kalimatnya tidak tepat disandingkan dengan perbuatan yang tidak benar. Ini poin. Jadi begitu dikonsumsi jadi energi. Energinya positif. Itulah sebabnya kenapa Anda saat puasa Ramadan lebih banyak bisa menunaikan ibadah padahal makan minumnya sedikit. Awalnya aja yang banyak. Hari pertama kan dikumpulkan semua tuh. Ya kan? Teh manis, teh yang tidak manis, tawar, jus, buah naga, buah ini naganya cari kemana-mana tuh, kumpulin. Ya kan? Terus menu wajib gorengan, kan? Menu sunnah yang lain. Ya kan, orang Indonesia kan gorengan wajib, ya kan? Kurmanya sunnah, gitu kan? Nah, ini bercanda loh, jangan potong video tuh. Sekarang teknologinya makin tinggi, para kontainer nih macam-macam aja nih.
Ini ada AI sekarang itu. AI, Artificial Intelligence. Dan ini AI ini repot nih. Karena kalau sudah ada frekuensi suara terbaca, nanti bisa bikin konten apa saja, diambillah dengan frekuensi suara itu, bisa bikin narasi lain-lain. Jadi yang tadinya nggak pernah bicara tentang parfum macam-macam, muncul jualan parfum gitu. Dengan hadiah tiket jutaan rupiah, nah itulah. Ya, balik sini. Nah sekarang, kalau kita bangun tidur duduk dulu. Kalau cuman sampai duduk, dapat manfaat. Darah biarkan mengalir dulu, supaya enak. Jadi jangan bangun tidur langsung, bangun tidur terus duduk. Nggak ada orang bangun tidur langsung mandi. Bangun tidur mandi. Tidurnya di toilet dari itu, kamar mandi itu. Coba guru-guru TK tuh robah hadis ini ya, dengan hadis tuh. Bangun tidur terus duduk. Tidak lupa hilangkan kantuk. Nah, nomor 2. Habis itu belum kita mulai. Nah, duduk dulu. Kalau kita sekedar duduk tanpa meniatkan ibadah, berkahnya dapat, lebih tenang. Ya. Tapi kalau kita niatkan meneladani petunjuk Nabi, langsung dituliskan pahala 10 kebaikan. Di Islam tuh Masya Allah, duduk kayak dapat pahala. Sekali lagi, ditampakkannya saat akan pulang, karena bukan bekal dunia, bekalnya bekal akhirat. Saat meninggalkan dunia baru tampak. Ya, kalau pengen segera tampak ya silahkan ya, kan nanti ini sesuai ajalnya masing-masing. Setelah duduk, wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan kantuk. Hilangkan kantuknya dulu. Yang kedua, kemudian beliau menghilangkan kantuk dengan bagian tangannya yang bersih. Ingat, catat kalimat ini, bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada hadis lain yang menegaskan jika Anda bangun tidur, cucilah dulu tangan Anda, karena Anda tidak tahu kemana ia berkelana saat tidur. Ya. Tapi kan ada kesadaran strategis saat bangun itu, ya, yang kita ingat sepersekian detik itu bahwa tangan ini bersih gitu kan. Nah, maka hilangkan dulu bekas ngantuknya. Ini. Ya, jadi jangan sampai baru bangun langsung baca doa. Dan doa dibacakan dalam keadaan belum sadar, itu tidak nyambung. Ya, bahasa Koreanya nundutan. Masih begini. Ya, jadi memang bangunnya jam 3. Alhamdulilladzi ahyana. Nah, pas ahyana itu panjang banget ya. Nah, betul lihat lagi udah jam 5 tuh. Nah, makanya segarkan dulu, hilangkan. Ya. Yo, liriknya tambahkan, bangun tidur ku terus tidak lupa hilangkan. Jadi guru TK habis ini nih. Ya. Wes, ayo ya. Nah, ini namanya wes bablas ngantuknya ini. Hilang ngantuk. Ya. Hilang, ngantuk sudah hilang, baru lanjut. Nah, ini poinnya. 3, membaca waqara khawatima Ali Imran, membaca mendalami 11 ayat surah Ali Imran. Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Ali Imran, membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Ya? Tenang dulu. Sudah? Nanti urutan 3 dan 4, nanti ada yang menjadikan 4 ke 3, ada yang menjadikan 3 ke 4. Karena saya baru hadisnya masih di Abu Daud, saya jadikan ini nomor 3 dulu. Kalau kita nanti ngajinya di Al-Bukhari, nanti yang keempat jadi nomor 3. Yang keempat itu yang baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Oke? Nah, itu penguatnya ada di sini. Ya, yang keempat saya turunkan dulu deh supaya mudah menjelaskan. 4, membaca doa. Ini sebelum saya rinci, mohon fokus di sini ya, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku. Doa itu punya 2 fungsi.
Berapa fungsi? Ya. Satu, merubah kegiatan dari rutinitas dunia menjadi nilai ibadah akhirat. Sudah? Misal, semua aktivitas kita itu ada doanya. Kalau Bapak Ibu mau cek silahkan. Dan itu cuma ditemukan di Islam. Dan doanya bukan ngarang-ngarang, terukur semua. Saya beri contoh. Ini ke masjid tadi masuk ada doanya nggak? Keluar ada nggak? Doa masuk dengan keluar sama nggak? Oke. Bangun tidur ada doanya? Mau tidur ada doanya? Bangun dengan saat akan tidur doanya sama nggak? Saya mau tanya pada Bapak Ibu, ada nggak manusia yang sanggup mengarang doa semua kegiatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan ini? Semuanya, dari melihat, mendengar, bicara, berjalan, semua kegiatannya ada doanya. Mungkin nggak ada manusia yang bisa begitu? Mustahil. Kalau cuma nulis kalimat, bisa. Tapi kalau menghadirkan makna berkehidupan dari kalimat itu mustahil. Maka yang pertama, fungsi doa itu merubah nilai rutinitas dunia menjadi ibadah yang punya nilai akhirat. Jadi kalau Anda membacakan doa sebelum beraktivitas, misal saya berpakaian nih, saya berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan fisikku dengan sempurna, maka sempurnakanlah aku dengan pakaian yang akan aku gunakan ini. Jadi pakaian ini fungsinya bukan hanya menutup aurat, tapi menampilkan keindahan akhlak dalam berkehidupan. Karena itu di Al-Quran jelas, pakaian terindah itu ketika ada nilai takwanya. Walibasu taqwa dzalikal khair. Diseraplah ke dalam bahasa lokal menjadi koko. Takwa itu dari kata wakwa. Diserap ke dalam bahasa lokal menjadi baju koko. Koko itu dipakainya umumnya dilekatkan dengan nilai ibadah. Kalau Anda nggak percaya silakan. Orang umumnya pakai baju koko itu kan dilekatkannya dengan ibadah kan? Karena ada serapan-serapan dari bahasa asalnya. Dipakai. Ya, ketika mengenakan pakaian itu rasanya kan nggak enak kalau berbuat menyimpang dari nilai agama. Ada opsi pakai baju koko? Ada. Ya, semua punya tempatnya. Ke sawah dengan ke kantor pakaiannya beda. Ya kan? Ke sawah bawa cangkul, nggak ada orang bawa cangkul pakai dasi, pakai jas. Mustahil pakai kebaya, nggak ada. Ada tempatnya tersendiri. Ketika Anda menggunakan pakaian itu, kehormatan ada di dalamnya. Maka ketika Anda berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, bercermin itu, bercermin, ya. Lalu dipakai pakaiannya, ada dua doa nanti. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma huwalah wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwalah. Itu doa berpakaian. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari segala kebaikan yang melekat pada pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang mungkin nampak dan bersumber dari pakaian ini. Jangan dikira pakaian itu bisa jadi sumber keburukan juga. Ya, maaf Ibu, Bapak, tas Ibu kalau tas biasa dengan tas Dior bisa beda cara bawanya. Tas biasa begini, begitu Dior begini. Ya, antum jam biasa dengan Rolex caranya bisa beda. Jadi pakaian yang kita kenakan itu atribut kehidupan, bisa membawa kebaikan, bisa jadi keburukan. Betapa banyak orang sombong dari pakaian. Ya, orang sekarang pakai kaos aja kemana-mana, cuman ingin liatin merek kaosnya doang. Padahal bisa pakai kemeja. Kenapa pakai kaos? Cuman pengen nunjukin nih, 20 juta brandednya. Ya, nih sepatunya tuh, ya sekian juta. Nih ininya sekian. Cuma ingin tampak saja. Ketika itu tampak bagian dari riya, masuklah ke dalam kategori amal salah. Maka kita bermohon pada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu segenap kemuliaan yang melekat pada pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari dorongan keburukan yang mungkin muncul dari pakaian yang dikenakan ini. Lalu bercerita katakan, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika diucapkan kalimat itu, langsung mengalir nilai kebalikan akhiratnya. Fungsi kedua, memberikan petunjuk pada teknis perbuatan yang sedang dikerjakannya. Jadi pertama, merubah rutinitas jadi ibadah. Anda bangun tidur, langsung baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin.
Doa itu merubah kegiatan bangun tidur Anda jadi niat ibadah, bukan sekedar rutinitas. Kalau cuma tidur dan bangun, tiap hari juga begitu. Ya, habis tidur, bangun lagi. Habis bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu tiap hari begitu. Tapi ketika Anda masukkan doa saat bangun, maka kegiatan bangun itu sudah punya nilai ibadah. Dituliskan pahala ibadah. Nah, yang kedua, jangan cukupkan sampai sini. Keluarkan makna doanya. Nah, makna doa itulah pedoman kita dalam menjalani aktivitas yang sedang kita kerjakan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji hanya milik Allah. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku kesempatan hidup berkehidupan sekarang ini sampai ajalku tiba. Ba'dama amatana, setelah menahan, memberikan pelajaran kepadaku dalam tidurku, menahan nyawaku. Bisa jadi saja engkau wafatkan dan kau berikan kesempatan untuk berkehidupan. Terima kasih ya Allah. Perhatikan, wa ilaihin nusyur. Di sini poinnya. Aku berjanji hari ini aku bangun mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan pulang kembali kepadamu. Itu artinya. Nusyur itu dari kata nasyara, menyebar untuk kembali. Sekarang kita menyebar di dunia kemana-mana untuk kembali kepada Allah. Makanya saat ada yang kembali, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua bersumber dari Allah dan kita kelak akan kembali kepada. Nah, pertanyaan baliknya dari hadis, kalau nanti kembali bekalnya apa? Itu. Nah, yang dikejar oleh hadis itu. Ya, yang Anda baca kalau ada orang meninggal, gitu kan dibaca tuh yang Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, dikejar oleh hadis, Nabi tanya balik, engkau ucapkan, ya, semua kita milik Allah, kami pun milik Allah, dan kelak kami kembali kepada Allah. Oleh Nabi kalimat itu dikejar. Kalau kamu kembali, bekal kamu apa, Joni? Joni itu dari ini tambahan lah gitu, ya. Sehingga ada orang bikin meme itu Ustadz Joni kan, ya, nggak apa-apa itu biasanya. Ditanya balik, bekal kamu apa kalau pulang? Kalau kembali bekalnya apa? Ditanya balik. Maka dari itu setiap bangun dari tidur kita berjanji, Allah, terima kasih ya Allah diberikan kesempatan kembali untuk berkehidupan. Mungkin saja engkau bisa wafatkan aku dalam tidur, tapi engkau hanya tahan nyawaku untuk memberikan pelajaran kepadaku. Aku berjanji hari ini aku bangun mencari bekal lebih baik, persiapan pulang kembali kepadamu. Jadi kalau ada yang baca doa itu, habis itu cuma ngejar dunia, maka ada yang tidak tepat dengan bacaannya. Jelas di sini? Nah, setelah mengucapkan kalimat itu, makanya di Al-Bukhari didahulukan doa ini. Di Abu Daud ditampilkan yang ini. Setelah membacakan doa itu, petunjuknya apa? Kan kita nanya balik sama Allah. Ya Allah, saya pengen cari bekal untuk persiapan pulang. Petunjuknya bagaimana? Makanya kan di birokrasi suka mengatakan atas petunjuk Bapak, gitu kan? Ada aturannya. Kita tanya sama Allah, ya Allah petunjuknya apa saya mencari bekal ini? Maka disampaikan lewat Nabi SAW, bikin rencana kehidupan yang strategis sesuai dengan pilihan hidupmu supaya pekerjaan duniamu punya nilai akhirat. Maka terkandunglah semua perencanaan itu ada di Quran surah ketiga ayat 190 sampai ayat 200. Tuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguh setiap penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, bagi orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang tahu esensi kehidupan, semuanya itu menjadi tanda bagi dia untuk mencari bekal kembali kepada Allah. Pergantian siang malam itu gambaran beraktivitas, malam buat tidur, siang buat beraktivitas. Orang pintar itu tidurnya pun jadi bekal untuk pulang, siangnya pun jadi bekal untuk pulang. Ya, jadi jangan sampai terjadi ada sindiran di Quran surah ke-73 Al-Muzammil. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 6-nya dahsyat sekali. Al-Muzammil itu artinya apa? Orang yang berselimut. Kalau Al-Mudaththir
berselimut juga. Kenapa artinya sama, kok kalimatnya beda? Kalau mudaththir, dithar, itu selimut biasanya untuk menutupi dari kegelisahan. Anak kecil takut sembunyi di balik selimut kan, ya kan? Kalau khawatir sedang camping apa kan, ada dengar suara langsung pakai selimut, ya kan? Itu dithar. Orang yang pakai itu namanya mudaththir. Nabi turun dari Gua Hira, belum ada wahyu turun, di tengah-tengah tiba-tiba ada suara, Muhammad, Muhammad. Lihat di Al-Bukhari, tengok kanan gak ada orang, kiri kosong, depan lenggang, ke belakang juga tidak ada apa-apa. Nengok ke atas ada sosok besar, seperti duduk antara langit dan bumi. Ya, belum pernah lihat rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya, baru itu kelihatan. Begini manggil Muhammad, Muhammad. Bapaklah keluar dari sini siang lenggang, depan gak ada orang, kanan kiri kosong, belakang kosong, ada panggilan, Patono, Tono. Nengok ke atas sosok baju putih, badan gede, manggil Patono. Respon bapak gimana? Apa sih? Nggak mungkin. Ya, makanya kata Nabi apa? Faru'ibtu minhu, aku gelisah, takut bulu kudukku naik gitu. Nah, itulah sifat manusiawinya. Kenapa ditampakkan oleh Allah, diizinkan rasa itu? Supaya nanti ada doa mendapatkan ketenangan. Kan kalau nggak ada begitu, nggak tahu kita bagaimana doanya menghilangkan kegelisahan. Nah, gitu cara bacanya. Di Nabi itu kadang diizinkan oleh Allah mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan tertentu, supaya nanti bukan Nabi, yang bukan Rasul seperti kita, kalau merasakan itu ada doanya. Ya. Terlilit utang, Nabi contohin berutang. Ya, jangan ada pertanyaan gini, kok utusan Allah ngutang? Ya, gimana sih? Ya, Allah kan maha kaya, masa Nabinya ngutang? Nah, berarti belajarnya belum lengkap. Nabi itu berutang, salah satu hikmahnya untuk menunjukkan hikmah kepada umatnya yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau kelak berhutang dan terpaksa berhutang, begini caranya. Ingin bebas dari hutang, begini doanya. Ingin menempuh jalan, begini ikhtiarnya. Yang terjadi sekarang, utangnya banyak, petunjuknya nggak dibaca. Kenapa bengong? Banyak utang ya? Kan masalah ya, karena nggak dibaca, itu problemnya. Balik lagi kepada yang tadi ya, kembali kepada semula. Orang cerdas itu maka disinggung di surat Al-Muzammil ya, ketika Nabi kemudian mendapatkan suasana itu, ada beliau kemudian merasa gelisah, pulang ke rumahnya, maka bertemulah istri tercinta Sayyidah Khadijah. Kemuliaannya datang, begitu terlihat Sayyidah Khadijah, baru nampak wajahnya, hilang setengah gelisah Nabi. Nah, itulah sebabnya saya sering bilang sama ibu-ibu, ngajinya jangan terlalu tinggi-tinggi di luar kebutuhan. Yang paling utama ngaji tentang perempuan. Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 orang, karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Dari yang paling cemburuan, yang cerewet, yang suka model, yang suka masak, ada. Dan dididik oleh Nabi menjadi perempuan paling ideal. Masak-masaknya dengan rasa cinta, jadi bukan cuma rasanya yang melahirkan kenikmatan, tapi cinta hadir di dalamnya. Masya Allah. Yang belum nikah sabar ya. Sabar ya. Mudah-mudahan ya kiamat kurang sehari lah bisa. Ya. Yang suka fashion, kan ada istri Nabi yang senang fashion, Sayyidah Zainab itu belajar gimana fashion yang bagus. Yang senang kajian, sampai ada waktunya. Itu Nabi itu punya jadwal kajian ummahat, kajian ibu-ibu, hari Kamis biasanya. Ya, pemilihan itu tuh bukan sembarangan. Waktunya dipilihkan, materinya ada, terangkum dengan sempurna. Ibu tinggal lihat dah, kira-kira ibu mirip siapa, itu aja. Ngeceknya gampang, nggak sampai rumah lihat. Kalau nggak belajar sirah, ibu nggak akan tahu ibu mirip siapa. Kan diantara ibu-ibu ini ada yang senang kajian. Habis selesai ini pindah pengajian ini pindah pengajian ini. Pengajian diurus, anak nggak keurus. Ya, misal aja Bu, misal. Walaupun memang banyak yang begitu. Ya, nah coba contoh di zaman Nabi begitu nggak gitu? Ada yang senang pengajian, ada yang senang masak. Bagaimana masakan bisa membahagiakan keluarga? Mungkin hasilnya biasa-biasa, tapi membuat keluarga tersenyum dan merasakan kenikmatan berkeluarga, itu yang mahal. Itu yang mahal. Ya. Jadi dari proses bikinnya aja itu sesuatu yang indah, punya nilai di Islam itu. Nggak ada satupun yang tidak ada nilainya. Maka begitu menatap Sayyidah Khadijah, hilang setengah gelisahnya.
Tam kalau sedang punya masalah, dari kantor, di jalan, dari sawah, pulang ke rumah, lihat istri, setengah masalah hilang, ada bakat nih Sayyidah Khadijah. Ya, tambah masalah, repot nih. Maka beliau katakan, nih lihat, zammiluni, zammiluni. Kalimatnya zammiluni, tapi yang turun suratnya Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka, wa thiyabaka, dan seterusnya. Tapi kalau muzammil, artinya selimut yang dipakai dengan nikmat seperti teman yang membersamai. Makanya teman yang membersamai dalam bahasa Arab disebut zamil. Ada zamili. Ini teman yang selalu membuat saya senang, bahagia, nyaman. Selimutnya disebut al-muzammil karena ketika dipakai itu seperti teman yang mendampingi, enak banget tidurnya, pules. Kalau mudaththir kan tidak, menghilangkan rasa gelisah, gugup pakai. Muzammil tidak, ada orang tidur saking pulas, saking enaknya, nyaman banget pakai selimut begini. Itu muzammil namanya. Maka turun ayatnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila nisfahu awil qus minhu aw zid alaihi warattilil. Perhatikan sampai ke ayat berikut, innalaka fin nahari sabahan tawila. Aduh kamu ini ya, kata Allah tuh luar biasa. Siangnya sibuk banget ngejar dunia, malamnya nikmat banget tidurnya pulas, cita-cita masuk surga. Itu kalau ngaji begitu dalam banget, malu sama Allah, malu. Kamu ini ya, innalaka fin nahari sabahan tawila. Itu pakai inna lagi, pakai itu innanya itu kan pakai taukid itu. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Huruf penguat yang meyakinkan, memberikan informasi yang tertantap pada jiwa. Kalau dikaitkan dengan kebiasaan berarti ada orang yang memang begitu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulangnya gelap, dunia dikejar, kerja lagi, targetnya sekian, dunia harus dicapai, omset sekian harus diraih, jam sekian harus didapatkan, dunia dikejar. Begitu malam tuh tidurnya enak banget sampai pules dengan selimut, cita-cita masuk surga. Firdaus lagi surganya, bersama Nabi lagi. Nih ya, kalau pengen tahu nih, siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Yang pengen sama Nabi? Siapa yang malam tidurnya pules? Nah ini contohnya. Maka ayat tadi turun, hei fulan, hei kawan, kenapa sih sibuk sekali dengan dunia akan ditinggalkan itu? Terus malamnya tidur pulas, cita-cita pengen ke surga, tapi amalan kosong. Ditanya oleh Allah, ya, maka bangunlah sebentar. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangunlah walau sedikit di malam itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Aku enggak minta banyak, cuman bangun aja sebentar dulu supaya kamu ingat misi hidupmu. Jadi ulul albab itu orang pintar yang paham esensi kehidupan, dia mengerti tentang tugas hidupnya sehingga dia mampu membuat, nah ini poinnya, perencanaan kehidupan siang dan malam. Siang mesti ngapain, malam mesti ngapain. Jadi jangan sampai hari itu berputar cuma siang dan malam aja, ikhtilaful laili wan nahar. Kalau cuma seperti itu, mohon maaf, belum masuk pada kategori ulul albab. Jadi ada orang singkatnya begini, yang menjalani hidup itu nunggu siang, nunggu malam aja. Siang kerjain rutinitas, malam tidur pulas. Itu belum ulul albab. Kita diajarin baru bangun tidur, pikirkan, nanti bangun mau ngerjain apa. Sampai ke malam nanti mau kerjakan apa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan. Dibuka dengan langit dan bumi, dengan penciptaan. Allah itu membuat kita mikir untuk sadar, aku aja bikin langit ini dengan programnya, bikin bumi terencana. Masa kamu yang bukan Tuhan gak punya rencana? Kamu makhluk yang menjalani tidak punya rencana. Aku sudah membuat ini, kenikmatan untuk kamu, jalannya begini, rumus hidupnya begini, yang benar ikuti hasilnya begini, yang salah tinggalkan, kalau diikuti resikonya begini. Nah, maka ulul albab, orang-orang yang paham esensi kehidupan. Lalu setelah dia sadar, dia ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala
junubihim. Maka dia paham, oh ingat, mulai hari ini semua kegiatan saya baik berdiri, duduk, atau sampai saya tertidur pun saya niatkan untuk zikrullah. Zikrullah itu ini kalimat singkat dari kata ibadah yang menjadikan rutinitas menjadi ibadah dan punya nilai pahala sehingga punya nilai perbekalan pulang ke akhirat. Makanya semua bentuk ibadah di Quran disebut zikir. Ya. Contoh, salat itu disebut zikir. Quran surah 2 ayat 14, wa aqimis salata li dzikri. Doa. Doa ibadah kan? Namanya zikir. Quran surah 7 ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Habis salat kita berzikir kan? Subhanallah, alhamdulillah. Quran surah 4 ayat 103, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Baca Al-Quran ibadah itu zikir. Quran surah 15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Menghafal Quran itu zikir. Dan zikir menghafal Quran lebih tinggi nilainya daripada membaca. Setidaknya 4 kali lebih tinggi. Makanya disebutkan 4 kali di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Semuanya zikir. Nah, orang yang terbiasa mengerjakan itu semua kegiatannya zikir. Jadi zikir salat, zikir Al-Quran itu zikir spiritual, latihan supaya menghadirkan makna itu dalam kehidupan. Makanya kalau orang sholatnya benar dengan zikir, pasca sholat semua kegiatan tubuhnya itu berzikir. Kalau sholatnya baik, pasti baik kegiatan hariannya. Gak mungkin lisannya berkata tidak baik, gak mungkin tangannya mengerjakan pekerjaan kotor, gak mungkin kakinya melangkah pada yang tidak baik, karena dilatih dalam sholat. Itulah yang menjadikan Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'. Kalau sholatnya benar pasti dia orang baik. Itu maksudnya. Karena itu jalan pertamanya niat semua kegiatan sebagai zikir. Bekal akhiratnya ada enggak? Yo praktek. Mahasiswa dulu lah, adik-adik nih. Adik-adik ini bikin, ini mau kuliah kan, sekolah, dari mulai kuliah aja dulu. Biasanya kan gini ya Pak, Bu ya, mohon izin ya, mohon maaf. Kalau bikin kegiatan kan agendanya sampai sini dunia nih. Ya, lulus tahun berapa, jurusannya apa, cita-cita jadi apa kan? Oleh Quran dibalik, ulul albab itu dia menempatkan cita-citanya pada tempat yang paling tinggi dulu di akhirat. Cita-cita saya masuk surga di akhirat. Nanti surganya dibagi 8 golongan, 1 sampai 8. Dari yang terbawah jannah biasa sampai firdaus. Nanti pilih mau yang mana di antara 8 ini. Pintunya ini aktivitas kita. Disebut dengan amal. Amal yang mengantarkan ke surga disebut amal soleh. Contoh, saya pengen masuk ke surga. Surganya apa? Firdaus. Keluarkan amalan surga Firdaus, turunkan untuk jadi aktivitas ke bumi. Misalnya di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 9 lah misal. Sampai ke kalimat alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni Firdaus yang sedang berpetualang di muka bumi dan akan kekal tinggal di surga Firdaus. Menggunakan kata alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua objek tanpa kecuali. Jadi Allah nggak pilih-pilih. Silahkan, maaf ya, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, profesinya apapun, punya peluang masuk surga Firdaus. Nggak cukup dengan amin. Amalannya apa dulu? Nggak cukup dengan amin. Ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ciri pertama, dia menjaga salat dengan khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khash. Jadi kalau surga biasa, salat aja, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, nanti kalau sudah sampai situ, sampai ke kalimat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Cuman gak disebutin apakah itu Firdaus, apakah Jannatun Naim, surga standar. Jadi kalau pengen standar masuk ke surga, yang penting surga, yang penting sholat. Jelas ya?
Ya sudah, yang penting sholat kerjakan, jangan tinggal. Hadisnya jelas di Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-14 itu. Ya, au kama qala jaa arabiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui dari desa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala au kama qala ya Rasulullah dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannata. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang ringan-ringan saja, yang penting saya ke surga. Pintar. Modal sedikit keuntungan pengen banyak. Kan? Ya Nabi, ajarkan pada saya amalan ringan, yang penting saya ke surga. Maka Nabi mengajarkan cukup sholat fardu saja. Kalau pengen ke surga saja. Cukup sholat fardu. Tidak perlu sholat sunnah, kecuali kalau pengen nambah illa anta tatawwa. Kalau nanti harta tercukupi zakat, cukup zakat. Gak perlu infak, gak perlu sedekah, cukup zakat. Tapi kalau pengen nambah, silahkan illa anta tatawwa. Maka dia katakan, ya Rasulullah, saya mau cukupkan sama yang fardu-fardu saja, karena saya tidak punya kesempatan mengerjakan yang sunnah. Ya, alasannya jelas, tinggal di padang pasir, kadang-kadang ada badai, mau tahajud malam tendanya kena angin, nggak sempat. Mau puasa juga agak kesulitan yang sunnah-sunnah. Maka beliau konsisten mengerjakan yang fardu saja. Dan saya akan jaga diri untuk tidak mengerjakan maksiat. Fantalaqa, maka pergilah orang itu, maka kata Nabi, aflaha in sadaqa, ay dakhalal jannata in sadaqa. Jika dia komitmennya benar dengan itu selama hidup, masuk surgalah dia dengan amalannya itu. Tapi Nabi tidak mengatakan surga yang mana. Jelas? Nah, jadi sederhana visinya, yang penting masuk surga. Tapi Anda mesti catat komitmen orang ini, saya jaga dari maksiat. Dia tinggalnya di padang pasir, mau maksiat apa? Ke situ YouTube nggak ada sinyal, Facebook nggak bisa update. Jadi gambar-gambar yang aneh-aneh nggak akan masuk ke padang pasir. Tuh, mau lihat baligo-baligo yang aneh-aneh nggak ada. Yang nampak unta, kadal gurun. Ya kalau nggak berbusana memang unta, nggak pakai busana. Jadi maksiat itu pasti minim. Terus antum di Lampung pengen ikutan, resikonya tinggi. Ya, maka dari itu naikin ke nomor tertinggi Firdaus. Amalan pertamanya bukan sekedar sholat, pastikan sholatnya khusyuk. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia punya visi zakat. Selama hidupnya pengen berzakat. Nah, inilah bedanya. Jadi kalaupun dia kerja, punya pabrik, punya perusahaan, punya toko, niatnya apa? Dengan toko itu bisa zakat, dengan zakat itu bisa masuk surga Firdaus. Jadi kaya itu bonus. Kalau Anda bekerja hanya sekedar meningkatkan harta dan update status, Anda baru sampai sini, belum jadi ulul albab. Makanya maaf ya, Nabi itu pada kekayaan komennya sederhana. Sederhana. Orang kaya itu dalam pandangan Nabi biasa. Makanya ketika Utsman kaya, Nabi biasa-biasa aja. Abdurrahman bin Auf kaya, Nabi biasa-biasa aja. Tapi ketika kekayaan itu digunakan untuk mencari akhirat, itulah yang luar biasa. Ini saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita aja nih. Jangan sebar keluar nih. Kalau sudah benar diniatkannya seperti ini, dan pandai kita mengelolanya sudah pandai, menempatkan untuk urusan akhirat, itu dunia dijadikan oleh Allah kecil. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Karena kita dinilai sudah mampu mengelolanya. Ya, karena kita dinilai sudah mampu mengelolanya. Makanya kalau bikin visi jangan nanggung ke sini. Salat bisa zakat, hartanya dipakai buat zakat. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan yang tidak penting, obrolan yang enggak penting dia tinggalkan. Ya, mohon maaf, kegiatan-kegiatan yang tidak ada isinya, tidak ada muatan manfaatnya, dia hindari. Dia hormati teman yang lain, dia fokus pada sesuatu yang penting saja. Maka dia menjadi orang penting sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran tidak merinci profesinya. Artinya apa? Anda mau jadi pejabat boleh. Silahkan jadi wali kota, silahkan jadi gubernur, silahkan jadi bupati, ya silahkan jadi satpol pp, silahkan, gak ada masalah. Anda mau jadi apapun silahkan, jadi pebisnis boleh silahkan, jadi pedagang, ya termasuk tadi yang jadi ini siswa, mahasiswa mau kuliah, semua profesi bisa karena dibuka dengan kata alladzina. Ibu rumah tangga boleh. Cuman komitmennya apa? Sepanjang saya akan kegiatan dunia, saya jaga sifat-sifat surgawi ini. Maka adik-adik yang sekarang sedang kuliah, nih,
Cita-cita tertinggi apa? Saya pengen masuk surga. Surganya apa? Firdaus. Lewat amalan apa saya masuk ke situ? Saya ingin profesi menjadi seorang dokter misalnya. Boleh, silahkan. Jadi dokter, calon penghuni surga Firdaus. Dengan dia kuliah, sejak di kuliah awal kedokterannya, dia tidak tinggalkan sholatnya. Dia berusaha meninggalkan segala yang tidak penting. Dia jaga kehormatannya. Sampai jaga, sabar sampai meninggal. Begitu dia praktek, dia niatkan praktek dengan nilai-nilai kebaikan. Tidak menipu pasien, ya, tidak mencari harga mahal untuk membebani pasien, tidak bekerja sama untuk perusahaan-perusahaan tertentu untuk menekan pasien. Yang tadinya tidak harus dicek kemudian dicek, yang tadinya nggak ada biaya harus ada biaya. Dia jaga nilai kehormatan itu, ya, dan terhormat di hadapan Allah. Profesinya tetap mulia jadi dokter, profesinya seorang insinyur, ininya dijaga, dunia sukses, akhiratnya mulia. Itulah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi bikin visinya sampai ke sini, baru diturunkan jadi agenda. Kalau cuma ngejar dunia saja, oh capek Pak. Ya, mikirin yang kasihan tuh mikirin dunia terus. Baru selesai proyek ini mikir proyek lain, baru selesai kepilih ini bikin pilihan yang lain, baru buat yang ini bikin buat yang lain, nggak sempat mikirin akhiratnya. Ini kasihan. Ya, ini poin. Inilah yang disebut dengan zikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk rencana, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bikin rencananya untuk mewujudkan ini, seperti apa yang ditempuhnya. Saya pengen pulang ke akhirat membawa nilai Al-Qur'an. Dengan catatan itu saya berusaha mendekati dari masuk pesantren, mendekat kepada kiai utama yang beliau pakar di bidang Quran, temani sampai menjelang sakaratul mautnya, minta doanya. Oh paham, oh begini untuk jadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Saya pengen ngerti Quran, pengen ngajarkan Quran, pengen jadi bagian dari ahli Quran. Dipelajari, oh belajarnya seperti ini. Dari bahasa dulu supaya ngerti bahasa Quran. Makanya semua ulama-ulama itu dari bahasa, adab bahasa supaya paham, ngerti alur. Nah, bukan untuk bisa bahasa Arab, kalau begitu gampang, gak usah masuk jurusan. Ya. Saat yang bersamaan pelajari Qurannya, talakinya, sempurnakan sanadnya. Maka apa yang dilakukan? Oh, saya mengambil jurusan A. Bersamaan dengan itu saya matangkan Qurannya. Berapa tahun ini? Setelah itu apa yang dilakukan? Jembatannya bagaimana? Mengamalkannya seperti apa? Sabar sampai meninggal. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kegiatan semacam ini merencanakan giat duniawi kita mengejar akhirat disebut dengan tafakkur namanya. Ada tafakkur, ada tadabbur, ada tadzakkur. Nih Bu, anak berapa Bu? Kan Ibu urut. Anak pertama dididik jadi apa? Anak kedua bagaimana? Anak ketiga bagaimana? Supaya kumpul satu keluarga di surga. Apa di antara amalannya? Misalnya Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha. Ada orang sekeluarga disambut. Ya, Allah perintahkan pada semua malaikat sambut dia dari taman surga. Sekeluarga besar masuknya dari taman surga. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ternyata masuk surga itu akibat perencanaan kedua orang tuanya. Bapak ibunya menyiapkan keluarga ini bisa bersama-sama gandengan tangan ke surga. Bapak ibunya menyiapkan dari awal. Profesi anak-anaknya bisa banyak. Ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang ahli fikih. Silahkan. Tapi bagaimana caranya mengantarkan sekeluarga bisa gandengan ke surga? Ternyata dimulai dari bapak ibunya. Ya, jangan kalah masukin pesantren. Banyak pesantren bagus-bagus. Ya. Pesantren yang kami khusus menyiapkan ulama saja. Nanti kita kuatkan lagi ya, karena banyak orang tanya, dah harus ke Bekasi dulu. Buka dulu saja penjelasan di official supaya tahu. Ya, pesantren kami yang di Mira itu khusus menyiapkan calon ulama. Terimanya hanya 40 tiap tahun. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, yang daftar memang sampai ribuan, kadang 1000, kadang lebih, kadang kurang. Dicari 40. Cara masuknya cuma ada 2 jalur. Satu, jalur formal berjenjang masuk dari program usia PAUD. Karena kita punya pembinaan dari usia 3 tahun. Diterima dari situ, itu hanya 40 orang utamanya. Nanti dari usia 3 tahun, PAUD masuk ke TK. TK nanti selesai 5 juz Qur'annya.
Ada dasar-dasar ibadah dan sebagainya. Masuk ke SD. SD 30 juz. Sekarang kurikulumnya sampai kelas 3 SD 30 juz. Nanti sampai kelas 6 di wisuda di Mekah, di Madinah. Ya, gratis umrah sampai sana. Baru dari situ masuk ke pesantren di Mira, di Banten. Nah, masuk pesantren ini sudah nggak boleh bawa apa-apa. Jadi masuk, bawa tubuh, pakaian yang melekat di badan, nanti semua sudah disiapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, pakaian ada 8 setel. Pakaian kelas, olahraga, untuk rihlah, untuk macam-macam, sampai sepatu, sampai sendal semua disiapkan. Luar dalam. Kemudian makanan kita ada chefnya sendiri. Ya, makanan semua gratis, nggak boleh bayar. Anda mau sekaya apapun nggak bisa. Ya, semuanya wakaf. Nanti diajarkan di situ, tiap Sabtunya rihlah, latihan. Nah, biasanya kalau sudah selesai nanti ke Mesir dulu 1 bulan, pulang kembali, nanti ada latihan fisik, latihan ilmu, latihan ibadah. Ya, materinya materi keulamaan. Sampai selesai baru S1, S2, S3 di luar negeri. Kita ada 20 negara. Jadi pendidikannya dari usia 3 tahun sampai S3. Ya. Ada jalur kedua, kalau kuotanya itu tidak terpenuhi 40 yang masuk ke pesantren, kami buka untuk tes yang umum. Biasanya tesnya dibuka setahun sebelum masuk, supaya disamakan dulu kemampuannya dengan yang akan pindah dari AIS ke situ. Ya, karena dari zikirnya sudah beda, ada bimbingan zikirnya, ada bimbingan adab. Anak-anak kami kalau salaman itu sudah lain. Bukan salamannya bukan begini, tidak. Ada salaman yang kita ajarkan ke orang tua gimana, ke guru gimana, zikir pasca sholat bagaimana, zikir jadi ahli Quran bagaimana. Nah, itu diajarkan dulu selama setahun, setelah itu nanti baru ikut ya pembelajaran formalnya. Nah, itu semuanya tidak ada biaya sama sekali. Nah, kalau mau silahkan, Bapak masuk PAUD, PAUD, nggak sempat anaknya atau cucunya. Ya. Nah, ini dari sekarang siapkan Bu, cari pesantren yang bagus, sekolah yang bagus, kampus-kampus yang benar. Ya, yang penting apa? Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Ini poin utamanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, maka mulailah dia berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ya Allah, terima kasih Engkau bimbing hamba berkehidupan, beginilah cara belajar hidup yang benar. Ya, itu begini. Bangun tidur jelas punya rencana. Jadi kalau bangun tidur ditanya jam sekian mau kemana nggak tahu, itu hidupnya belum benar. Nanti ikut arah angin, ikut ini ikut, ngobrol yang nggak jelas ikut, tidak ada manfaatnya. Ini poin yang paling utamanya. Ya, Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, mohon berikan kepada hamba sifat istiqamah supaya bisa selamat sampai pulang bebas dari neraka. Maka dia berdoa kepada Allah setelah itu. Perhatikan kalimatnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika innaka la. Maka kita mulai kepada Allah berdoa, ya Allah, bimbing hamba untuk konsisten menjalankan semua ini, hamba akan lakukan dengan penuh iman kepadamu. Makanya kalau kerjanya pakai iman, nggak akan korupsi, nggak akan mencuri, nggak akan berzina, nggak akan selingkuh, nggak akan hianati pasangan, karena pakai iman. Antum nih suami-suami nih, ya nggak akan main fisik kasar begitu tuh. Kalau pakai iman, kalau merasa istri antum tuh titipan Allah, antum juga tuh yang perempuan-perempuan tuh. Sama akan menghormati suami dengan ketaatan kepada Allah. Jadi kalau dua-duanya mencoba menaati Allah, kehidupan rumah tangga itu sakinah itu akan datang. Tapi kalau pakai selera masing-masing, nah itulah sering bikin masalah di situ. Karena keinginan masing-masing. Kalau sudah nafsu, nafsi itu yang repot. Kalau sudah masing-masing nggak akan nyatu. Anda itu dari orang tua yang beda, rahim yang tidak sama, pendidikan tidak sama, karakter tidak sama. Pengen disatukan tapi prinsip masing-masing ya akan pernah nyatu. Bagaimana cara menyatukannya? Ikuti petunjuk Allah, itu paling gampang. Tugas suami apa, tugas istri apa. Kalau sudah paham, nyaman. Makanya pakai iman. Mau jualan pakai iman, jualan pakai iman gak akan nipu. Karena sudah tahu rizki saya Allah yang tetapkan. Anda nggak curang pun rizki datang. Kenapa mesti curang? Kalau nipu, curang, mau pakai offline atau online, mohon maaf, tidak akan menambah rizki yang sudah Allah tetapkan kepada Anda. Kuotanya tetap segitu.
Karena saat terlahir itu rizki ditetapkan dari 4 yang sudah Allah tetapkan. 4 nih. Pertama itu bikatbi rizqihi, ditetapkan rizkinya, kuotanya sekian. Walladzi qaddara fahada, dirahasiakan supaya kita semangat mencarinya. Sebab kalau diberitahu, antum susah nanti semangat mengejar dunia. Maksudnya apa? Nggak akan sungguh-sungguh duniawinya. Coba kalau diberitahu rizki anda sampai meninggal itu 1 miliar, sore ini di A2 sudah ngambil 999.999.000 rupiah, tinggal 1.000. Ketulis di sini nih 1.000. Tuh, kan ada film Hollywood tuh yang tentang jatah hidup sini tuh. Tulis 1.000. Saya nggak yakin antum nggak mau makan tuh. Nggak mau makan, meninggal, tinggal 1.000. Diem aja, suruh ngantor. Ya nggak mau karena tahu tinggal 1.000. Ini zikir, dia doa. Capek ketiduran, pas bangun astagfirullah, ya antum tuh udah lemes banget, minum tuh dia. Ya begitu 1.000 masuk ke dalam mulut tuh 3 sedot meninggal. Dirahasiakan. Poin paling pentingnya apa? Hikmah, sikap moral paling pentingnya. Maaf, rizki kita itu sudah diatur, cara mencarinya pun diatur, maka jangan keluar aturan. Kenapa sih harus cari pekerjaan yang meninggalkan sholat? Kenapa harus kejar proyek yang meninggalkan Jumat? Toh anda Jumatan pun dapat rezeki juga. Jangan sampai kena jebakan setan dengan fata morgana. Kelihatan seperti banyak tapi tidak merubah kuota anda. Apa kalau anda dapat satu proyek 1 miliar, itu anda bisa makan sehari dengan 1 miliar? Makan anda tetap 3 kali, menu anda tetap segitu-gitu juga. Jadi apa yang mau dicari? Cuman menuhin nafsu. Ingat ya, nafsu itu standarnya selalu pengen banyak tapi tidak pernah terasa manfaatnya. Yang paling bahaya itu banyak tapi pelit, itu bahaya. Termasuk pada diri sendiri. Harta banyak, sakit tuh masih aja pelit pada diri sendiri. Itu bahaya. Gitu ya. Nah, ini bagian paling pentingnya, tolong pakai iman. Belajar pakai iman, ya. Kalau belajarnya pakai iman nih mahasiswa-mahasiswi, beda. Belajar pakai iman tuh duduk paling depan. Siapkan catatan. Belajar sampai paham. Keluar kelas dengan masuk kelas mesti beda. Masuk kelas belum paham, keluar kelas harus paham. Itu belajar pakai iman. Jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi fa asnada rukbatayhi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Ciri pelajar muslim, muslimah itu datang dengan penampilan yang terbaik, fokus ingin belajar, duduk barisan paling depan, siapkan catatan, tanya yang tidak paham. Begitu keluar dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Itu belajar pakai iman. Ini duduk di pojok, bangku deretan belakang. Di dalam kelas tinggal dengan obrolan, dengan ya, dengan lamunan dan macam-macam lah gitu. Itu nggak akan positif. Paham ya? Nah, jadi keluarkan ayat-ayatnya, profesinya apa, kemudian bacakan doanya. Kalau sudah sampai di sini berdoa berarti sudah komitmen kita mengerjakan sesuatu dengan baik. Barulah kemudian melangkah. Apa langkah pertamanya? Nah, saya turunkan dulu amalannya, baru pertemuan berikutnya kita contohkan prakteknya. Setelah kita berdoa, siapkan rencana. Ingat ya, maaf, setelah selesai kajian ini, pulang ke tempat masing-masing, malam ini disiapkan peta hidupnya, rencana kehidupan jangka panjangnya. Nanti tolong Bu ya, dicek lagi, Pak, dengan istri suami merenung dulu, ini anak-anak sekarang bagaimana? Kalau yang kuliah di mana, kerjanya apa, Allah ridho enggak dengan itu, Bapak Ibu akan dihisab. Kalau yang anak-anak ingat yang sudah baligh tuh, sudah berdoa belum dengan orang tuanya, sudah berusaha punya cita-cita jadi syafaat enggak untuk orang tuanya, siapkan dari sekarang. Bikin rencana, kalau sudah jadi semua, kemudian berdoa minta ya, kerjakan pakai iman dan dimulai dengan langkah pertama. Yang paling menarik, langkah pertamanya thumma dhahaba ila shinnin mu'allaqah. Kemudian Nabi bergegas untuk menunaikan wudu terlebih dahulu. Bangun, duduk, hilangkan kantuk, baca doa atau baca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Detil pedomannya di sini, siapkan agenda sampai kepentingan akhirat. Setelah ada agendanya, mulai dengan wudu. Dan ini dilakukan di malam hari saat bangun.
Jadi orang cerdas itu malam udah punya planning supaya paginya tinggal pagi tinggal mengeksekusi. Nah, kenapa dimulai dengan wudu? Ada apa dalam wudu? Seperti apa berwudu yang benar? Dan bagaimana kita bisa melihat seseorang berhasil atau tidak, benar atau tidak wudunya? Itu kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ya. Oh terserah mau selesai. Nah, jadi sampai di sini dipahami? Ayo, ya kesimpulannya. 1, hendaknya seorang muslim itu berusaha untuk menjadi pribadi yang ulul albab, mengetahui esensi kehidupan. 2, ulul albab selalu menyiapkan agenda kehidupan yang membawa maslahat untuk dunia dan akhiratnya. 3, ulul albab menjadikan seluruh kegiatan hidupnya sebagai zikir kepada Allah dengan pilihan profesi kehidupan dunia yang telah ia siapkan dan ia jalani. Maksudnya, jadi dokter silahkan, ya, jadi pejabat silahkan, jadi dosen silahkan, tapi dalam hal demikian dia tetap berzikir kepada Allah. Yang 4, ulul albab senantiasa menyiapkan perencanaan terukur untuk kegiatan hariannya agar ia mendapatkan ridha dan bimbingan dari Allah untuk menjalaninya. Dan yang 5, ulul albab selalu berusaha mengerjakan seluruh kegiatan hidupnya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 kesimpulan yang kita pelajari di sore hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya di pertemuan yang akan datang. Sebelum ini ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan 3 pengumuman yang sangat penting. Dan saya minta cukup tenang dalam menyimaknya. Yang pertama, bagi yang memenuhi kualifikasi, telah dibuka untuk beasiswa. Insyaallah hari Selasa atau Rabu di official kita akan diumumkan ada peluang untuk menjadi ikut program Kadar Ulama. Di bukan beasiswa biasa, tapi program Kadar Ulama setingkat S1, kemudian kedua S2. Pendidikannya sampai S3. Jadi kalau S1 sampai S3, kalau S2 lanjut ke S3. Baik ya, laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan juga boleh. Syaratnya yang utama 2. 1, baik laki-laki atau perempuan, mengikat untuk S1 dan S2. Syarat pertamanya lancar bahasa Arab. Udah, dengarkan aja dulu. Ya, percuma mau dengarkan aja dulu. Dengarkan, catat, rekam baik-baik. Ya, 1, lancar bahasa Arab ya. Lancar itu bukan akhi ukhti assalamualaikum, bukan. Ya, ada standar lancar bisa. 2, hafal Al-Quran 30 juz. Antum catat aja dulu. Habis itu doa, siapkan diri. Itu belum dikerjain. Aduh. Dah, 2 itu aja. Ya, usia kalau S1 belum mencapai 25 tahun. Ya, diutamakanlah sampai ke 23 batas maksimal. Kalau S2 tidak melebihi 30 tahun. Baik kan? Kalau yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ya itu S4 kerupuk 2 lah depan. Ambil. Dah, itu 1 ya. Nanti insyaallah hari Rabu lihat di Instagram Adiriyat Official kita akan umumkan. Semua gratis dan akan dibantu. Tiket disiapkan, uang saku akan dikasih untuk saat berangkat. Kalau yang menikah nanti akan dikasih uang keluarga. Supaya nanti saat istrinya ditinggalkan sudah ada nafkah untuk setahun ya yang siapkan untuk keluarganya. Kemudian ada juga kita siapkan bantuan untuk penerjemahan berkas, untuk pembuatan paspor, jadi nggak keluar biaya sama sekali ya, sampai selesai. Nanti ada program haji dalamnya, baik laki-laki atau perempuan, sampai kembali. Mudah-mudahan saya memohon kepada Bapak Ibu, tolong minimal di Lampung ini mesti ada
Ya, nanti kalau saya meninggal tuh ada yang meneruskan gitu, ya, balik lagi. Harus selalu begitu. Kita kan juga harus menyiapkan. Ini ada murid-murid kami ada di Ummul Qura, di Madinah Jamiah Islamiyah, ada yang di mana di Al-Azhar, ada yang di Tripoli Libya. Nanti adik-adikku yang lihat sekarang ini belajar yang sungguh-sungguh ya. Nah, sudah kita bangun sekolah, bangun pesantren, nanti saya meninggal Anda teruskan semua jalan ya dengan cara yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penting. Kita sedang akan maksimalkan ini program untuk mencetak ahli Quran. Kalau ini nggak ada batas usia, nggak ada syarat. Itu hanya butuh keinginan yang sungguh-sungguh saja. Nah, program ini kita akan mulai setiap provinsi. Nanti akan membuat satu meeting point untuk tempat pusatnya. Nanti kita akan koordinasi untuk di Lampung. Kita akan kirimkan paket buku hafalan itu gratis, ya, nggak boleh beli dan nggak boleh dijual juga. Nah, ini program dah kita cetak, dijual lagi dah, ya, muncul di Shopee, muncul di macam-macam tuh, ya. Nah, intinya kita akan kirimkan, nanti akan kita mulai dengan 2.000 sampai 3.000 paket untuk mencetak 3.000 ahli Al-Quran, ya. Jadi sampai 30 juz selesai. Nanti masing-masing akan dapat 3 buku tuntunan cara menghafal, yang 2-nya murajaah 30 juz. Nah, saya harapkan nanti yang ingin menjadi bagian dari ahli Quran silahkan bisa ikut program ini gratis, tidak ada biaya sama sekali. Tinggal nanti kita akan koordinasi untuk tempatnya supaya semua merata. Jadi tiap tahun kita ada pertemuan, ya. Nah, insya Allah doakan juga bulan depan saya akan memenuhi undangan di Mekah pada muktamar konferensi ahli ulama Quran sedunia. Nah, dari Indonesia saya yang mewakili. Ya, suratnya sudah datang tadi pagi. Itu nanti ada dengan para imam Masjidil Haram, ada di situ ada ulama-ulama dan sebagainya. Salah satunya kita akan membuat juga satu center Quran di Indonesia, Markazul Quranul Karim. Sekarang sedang disiapkan. Nanti kalau sudah jadi, sanadnya akan tersambung ke Mekah, Madinah, nanti kita ambil sampai ke beasiswa dan seterusnya, ya. Nah, mudah-mudahan Allah ridhai semua ikhtiar ini. Yang ketiga, ini yang paling penting di antara sekian yang saya sampaikan. Tolong jaga diri baik-baik di era saat ini untuk konsisten beramal soleh. Jaga diri, karena ini eranya sudah tidak wajar, ya, sudah tidak mudah membedakan mana yang benar yang salah, mana yang baik dan buruk. Harus selektif mencari sesuatu, termasuk belajar. Ukuran standarnya sederhana, Al-Quran dengan hadis, dan lihat ulama-ulama yang rabbani. Ya, jangan terjebak pada isu-isu yang memecah belah kita semua. Ya, sekarang banyak sekali isu-isu tidak penting. Sekarang saatnya fokus pada diri kita saja. Perbaiki diri kita, tidak usah ikut-ikutan polemik, ya. Bangun daerahnya masing-masing, belajar yang benar, berakhlak yang baik, majukan daerahnya masing-masing, bangun Lampungnya yang betul. Insya Allah dengan itu semua terbantu semua sampai ke negara, sampai keseluruhannya. Ya, itu yang saya mohon, ukhuwah dijaga. Kalau beda-beda masalah pandangan sedikit-sedikit jangan bertengkar. Ya, yang kunut ada dalilnya, yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Ya, Anda mau ikut pengajian siapapun, yang baik-baik ikuti. Tapi kalau sudah mencela, menjatuhkan orang, abaikan saja. Saya pun begitu. Kalau ada kalimat saya yang tidak bagus, tinggalkan. Ya, ambil yang baik-baiknya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Maafkan saya dan doakan semoga kita istiqamah. Kita akhiri dengan doa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم بارك أندونيسيا وخاصة في يوم استقلالها هذا يا أرحم الراحمين. واحفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها. Ya Allah, berkahi Indonesia di dirgahayu kemerdekaan 79 ini. Jaga negeri kami ya Allah, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kerukunan yang membangun negeri yang Engkau cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ihfadh ya Allah umara'ah waj'alhum mukhlasin lakad-din wa udala liyakhaffif hisabahum yaumil qiyamah. Ya Allah, mohon bimbing, berikan hidayah pada para pemimpin kami siapapun yang memimpin. Berikan hidayah untuk bersikap adil agar meringankan hisab mereka di akhirat kelak.
mampu menyatukan rakyat dalam kebaikan, membangun negeri seperti apa yang Kau cintai dan Kau ridai. Wahfad ulama'ana waj'alhum ya Allah mukhlasin lakad-din. Ya Allah, jaga para ulama kami, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari fitnah pertengkaran, satukan mereka dalam kebaikan untuk mencerahkan umat agar saling mencintai karenamu dan karena Rasulmu ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami ahli Al-Quran ya Allah, jadikan Quran sahabat kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, dan syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma asli ahwalana fi ailatina ya Allah, waj'alna minal mardiyin. Ya Allah, sayangi para ayah, para ibu, anak-anak yang hadir di pengajian ini. Ya Allah, berkahi keluarganya, terangi kehidupan keluarganya, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. La tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada pendosa di pengajian ini, mohon ampuni dosanya. Jika ada yang gelisah, mohon tenangkan hatinya. Jika ada yang dililit oleh utang piutang, mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utangnya, dan mohon kabulkan doa-doa yang tersembunyi yang belum terucap dalam lisannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku, saya mohon izin karena akan berlangsung kembali. Saya setelah ini langsung pulang. Ini karena saya sayang, saya rindu pada keluarga semua. Saya datang untuk meluangkan waktu di waktu ini. Doakan kami akan langsung pulang, terus siap-siap di Jakarta dan langsung terbang nanti untuk persiapan di Sumbawa sampai ke Taliwang.